Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah video recording tentang SIMGHOST, terutama untuk starternya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang tahapan pra-operasional dari SIMGHOST. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilzamul Haq. Saya merupakan staf IT di Klinik Mata Pangkalan Bun Eye Center di Kalimantan Tengah, di Kota Waringin Barat. Saya memiliki 4 tahun pengalaman sebagai full stack engineer. Jadi sebenarnya basic saya bukanlah orang kesehatan. Jadi nanti ketika penyampaian ada yang salah, harap bisa dibenarkan dan ditulis di komen YouTube, atau langsung japri aja ke saya boleh, jika nanti ada masukan. Ini GitHub saya, ini nomor telepon saya, dan ini nomor telepon bos saya, Pak Hendri. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah perkenalan dulu. Jadi karena SIMGHOST ini mungkin baru sedikit yang mengimplementasikan, kalau per data akhir Juni 2024 masih hanya sekitar 400 yang sudah operasional. Terus kita juga akan membahas tentang mastering data primer di SIMGHOST yang meliputi tentang data instansi, data pegawai, data tarif, barang dan paket, data ruangan, data referensi. Nah, jadi ke elemen ini yang perlu disiapkan terlebih dahulu ya, atau perlu dikuasai terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu semua mengimplementasikan SIMGHOST di klinik atau di tempatnya masing-masing. Dan juga kita akan membahas tentang mastering konfigurasi ya. Mulai misalnya masalah paling basic nih, allow IP untuk cetakan, maksimal gagal login dan konfigurasi lainnya, serta problem solving error. Nah, materi-materi ini tidak akan dijelaskan langsung di satu video, akan tetapi akan kita bagi di beberapa video yang nanti akan dibuatkan untuk playlistnya. Jadi format penyampaian materinya nanti seperti ini ya Bapak Ibu semua. Jadi setelah pemaparan slide akan kita lanjutkan di sesi prakteknya. Nah, setelah sesi praktek kita akan lanjutkan sesi troubleshoot. Jadi hal paling sering yang dirasakan ketika implementasi SIMGHOST adalah ketika yang di tutorial atau di buku panduan itu merupakan cuman happy path ya, atau misalnya alur yang memang dia bisa gitu. Nah, seringkali kita menemui alur yang tidak bisa. Nah, di sini juga kita akan membahas alur troubleshootingnya ketika ada alur yang unexpected ya, atau bukan happy path-nya itu seperti apa. Nah, troubleshoot ini sangat penting dipahami, yaitu tadi ya, karena semua nggak berjalan seperti yang diinginkan. Nah, selanjutnya nanti akan ada juga sesi best practices, jadi kumpulan tips untuk menghindari kesalahan serupa di kemudian hari. Nah, setelah itu mungkin nanti dilanjutkan dengan diskusi dan materi selanjutnya. Nah, silakan bertanya atau usul lakukan simulasi tertentu dalam alur atau langkah-langkah penggunaan SIMGHOST yang mungkin kalau di video ini Bapak Ibu semua bisa request di kolom komen gitu ya. Nah, jadi kita akan berkenalan dulu dengan SIMGHOST. Nah, SIMGHOST itu merupakan ya, tagline-nya adalah solusi open source dari Kemenkes. SIMGHOST is free but tricky, it's totally true. Nah, jadi SIMGHOST itu apa? SIMGHOST adalah sistem informasi manajemen generik generik ya, yang saya garis bawahi ini tuh open source ya, atau disingkat SIMGHOST. Nah, kenapa dinamakan generik? Karena dia bisa untuk klinik, dia bisa untuk rumah sakit, dan dia bisa untuk TPDM. Ya, mohon maaf kalau ini misalnya singkatannya salah, tempat praktek dokter mandiri ya. Jadi ini sistem informasinya, trademarknya atau yang memiliki adalah Kementerian Kesehatan ya, yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. It's free, itu gratis dan tidak boleh diperjualbelikan. Ya, jadi SIMGHOST adalah hal yang gratis dan tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan saya menjual SIMGHOST, tidak boleh. Ya, jadi SIMGHOST merupakan solusi end to end untuk layanan Pasienkes ya, seperti inventory, reporting, layanan, integrasi satu sehat dan sebagainya ya, dapat diunduh dan digunakan secara gratis, tidak berbayar ya, dan tidak ada yang menjualnya. Namun ketika nanti operasional ya Bapak Ibu semua sudah merasa cocok nih dengan SIMGHOST, oke kita pakai SIMGHOST saja dari pimpinannya. Nah, silakan nanti berkorespondensi atau mengirim email. Silakan gunakan emailnya klinik untuk mengirim pernyataan bahwasanya saya sudah operasional. Nah, nanti akan mendapatkan akses ke repo operasional seperti itu.
Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ini yang versi belum operasional, masih versi 2.5.0. Ya, jadi nanti kurang lebih sih bentuknya kalau misalnya kita yang familiar itu kan Hanza ya misalnya. Nah, kalau Hanza kan dia berbasis desktop. Nah, kalau SimGhost ini dia berbasisnya web. Jadi bisa diakses dari browser, dari laptop manapun gitu ya. Bahkan dari HP juga bisa, tapi tampilannya agak nggak bagus lah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kalau ini adalah contohnya di modul inventory seperti itu ya. Nah, teknologi yang digunakan SimGhost pertama adalah dia web servernya ada dua. Yang pertama menggunakan Apache di versi 2,4. Nah, PHP-nya masih pakai PHP 7.4 menggunakan Laminas Framework dan dia berbasisnya di storage prosedur di MySQL, Trigger dan juga REST API. Jadi si Laminasnya ini dia untuk REST API-nya. Nah, untuk database-nya dia pakai MySQL 8, Java-nya dia Java 11, dia untuk cetakan atau printingnya. Jadi karena dia pakai Jasper Report, nah otomatis dia nge-hostnya pakai Tomcat 9 web server untuk Java. Dia pakai Java Bridge untuk calling Java code dari PHP-nya. Ada Jasper Report, FTP server dan extra backup. Nah, untuk front-end-nya sendiri menggunakan EXTJS. Pak, gimana kalau misalnya nanti saya mau bikin front end sendiri? Bisa, karena di sini sudah ada REST API-nya. Nanti silakan dikulik sendiri seperti itu. Ya, yang diperlukan untuk diinstal ya saat ini adalah nomor satu itu Termius ya atau SSH client. Nah, sebenarnya pakai terminal atau CMD juga bisa, tapi nanti mungkin ada kebutuhan untuk upload file atau SFTP itu paling enak menggunakan Termius. Nah, yang kedua adalah Visual Studio Code. Kenapa nginstal Kenapa nginstal Visual Studio Code? Karena nanti siapa tahu butuh untuk editing kode dan juga ini ada Navigate atau Heidi SQL yang nanti digunakan untuk browse MySQL servernya. Ada VirtualBox digunakan untuk menginstalasi SimGhost. Jika sudah berskala besar disarankan pakai server. Nah, yang VirtualBox tadi cocok untuk klinik atau TPMD. Nah, nanti untuk instalasinya akan dibuatkan tutorial secara terpisah. Nah, itu tadi sekilas perkenalan tentang apa itu SimGhost dan tujuan maksudnya goals dari SimGhost sendiri itu apa. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang mastering data primer atau data utama yang di SimGhost yang diperlukan apa saja, mulai dari data instansi, data pegawai, data pasien dan sebagainya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.